Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, selain kambing, domba merupakan jenis hewan ruminansia kecil yang juga dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi manusia. Dalam berternak domba, usaha yang dapat dilakukan yaitu penggemukan domba atau pembibitan domba. Namun, dapat juga mengusahakan keduanya. Sama halnya seperti kambing, peluang usaha penggemukan domba berasal dari permintaan terhadap daging domba untuk konsumsi yang datang dari rumah makan, hotel, catering, akikoh, serta pada momen tertentu seperti hari raya kurban. Seringkali jumlah rumah makan yang menyediakan menu sate kambing sebenarnya banyak yang menggunakan olahan atau bahan baku dari daging domba. Kali ini saya sedikit mereview terkait teknik breeding dan fattening yang ada di peternakan ini. Nah, teknik breeding dan fatteningnya ini termasuk unik karena semi umbaran. Kok bisa ya fattening dalam semi umbaran? Nah, ternyata ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang di sini. Terkait kelebihan, dalam fattening penggemukan domba ataupun semi umbaran ini, domba akan lebih terlihat lebih sehat karena terbiasa terkena paparan sinar matahari. Selain itu, mereka terbiasa untuk jalan-jalan, olahraga, dan sebagainya. Namun, salah satu kekurangannya, populasi yang terlalu penuh akan menyebabkan kematian seperti dalam video ini. Nah, domba-domba kecil yang baru lahir sebaiknya dipisah terlebih dahulu sebelum dikolonikan bercampur dengan domba-domba besar dalam porsi yang banyak, sehingga meminimalisir domba-domba yang mungil kecil tersebut untuk terinjak oleh domba yang lain. Nah, oleh sebab itu, saat domba melahirkan hendaknya dipisah dalam kurun waktu minimal 3 pekan sebelum dicampurkan dengan koloni besar, sehingga baby domba sudah siap untuk berinteraksi dengan banyak koloni sebelum mereka berkumpul. Baby domba sudah terbiasa dan sudah sehat serta cekatan untuk berpindah-pindah tempat tanpa diinjak-injak oleh domba yang besar. Nah, sahabat ternak, di sini saya sedikit berbagi. Kira-kira hal terpenting dalam usaha ini adalah memilih domba dengan pertumbuhan yang optimal. Domba yang memiliki pertumbuhan optimal itu domba seperti apa ya? Nah, berikut akan saya sampaikan. Berdasarkan buku terkait peternakan karya Bagus Haryanto, saya pernah membacanya bahwasannya pertumbuhan beberapa jenis domba itu berbeda-beda. Maka sahabat ternak, saat ingin memelihara atau budidaya domba, hendaknya memilih yang versi terbaik. Domba ekor tipis biasanya pertambahan bobot optimal antara 3 sampai 3,6 kilo per bulannya. Selanjutnya, untuk domba Garut dengan pakan yang optimal, berat bobotnya biasanya naik dalam masa pertumbuhan itu 3,6 sampai 3,9 kilo per bulannya. Sedangkan domba ekor gemuk, mereka bobot pertumbuhannya lebih banyak dibandingkan ekor tipis dan Garut, antara 3,6 sampai 4,5 kg per bulannya. Dan bobot yang paling tinggi kenaikannya adalah domba tipe Dombos. Dombos ini campuran Texel dengan Merino. Mereka itu pertumbuhannya antara 6 sampai 7,5 kilo per bulannya. Dengan masa pertumbuhan ya. Nah, domba ini saya rasa menjadi referensi teman-teman semua sahabat ternak saat ingin memilih untuk fattening atau penggemukan dan kita akan menjual dagingnya, maka pilihan terbaik adalah pemilihan domba Dombos ataupun ekor gemuk. Tujuannya agar produksi daging dalam domba tersebut lebih optimal. Nah, semuanya balik lagi ke modal awal.
dan tujuan ternak masing-masing. Domba ekor tipis pun atau ekor gemuk pun ya memungkinkan untuk keuntungan, asalkan manajemen kita baik. Umumnya dalam budidaya domba juga akan menemukan banyak kendala. Beberapa kendala yang sering kita hadapi, yang pertama adalah domba cacingan atau mengalami sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan saat domba mengalami sakit atau cacingan? Utamanya kita harus menyiapkan beberapa peralatan berupa obat-obatan untuk domba. Dan kita lebih peduli terhadap perkembangan domba, kapan domba makan dan sebagainya, sehingga kita bisa mengamati domba dalam keadaan sakit maupun sehatnya. Umumnya domba yang sakit biasanya tidak mau makan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus amati. Kalau domba banyak makannya malas, kemudian badannya kurus terus, oh berarti ada indikasi cacingan. Maka kita harus berikan obat yang tepat, treatment yang tepat bagi domba yang sakit tersebut. Nah, trik jitu budidaya dan bisnis domba sebaiknya untuk awal-awal ketika ingin melihara domba, untuk diskusi dengan senior terlebih dahulu. Salah satu tujuannya agar kita mengetahui lebih banyak informasi berupa kekurangan ataupun kelebihan dari budidaya domba tersebut. Nah, sahabat ternak, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sehat dan sukses selalu.